satu pujian, yaitu arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, amanah-Mu sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul walaupun lewat Zoom. Yang percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas dan kasih tidak terbatas Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah pelajaran ini Tuhan bukan sekedar hanya pengetahuan, tetapi biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan dalam kebenaran-Mu Tuhan itu kami lakukan, dan biarlah Tuhan karakter Kristus Yesus keluar dalam setiap kehidupan kami, dan berkati Pak Pendeta yang akan memberitakan kebenaran Tuhan, bahwa Pak Pendeta terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu, dan biarlah hati dan pikiran kami tertuju padamu. In Roh-Mu, haleluya, amin. Oke, selamat pagi menjelang siang buat semua. Shalom. Ya, kita masuk, ini sudah bolak-balik ini. Ini pelajaran ke-19 di buku halaman 42. Ya. Jadi pelajaran atau pertemuan yang ke-19 itu pesta perdamaian, yang lebih kita kenal dengan sebutan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus. Bisa didengar? Oke. Kita mau masuk dalam pergumulan bersama. Saya minta partisipasi kalian semua. Jadi minta partisipasi kalian semua memberikan tanggapan pada dua gambar yang ada. Apa bedanya ketika kalian menjadi bahagian dari orang yang sedang makan di warung dan kalian adalah bahagian dari orang yang sedang makan di acara pesta, misalnya pesta perkawinan. Saya berikan kesempatan buat kalian untuk
berefleksi dari dua gambar ini, apa bedanya makan di warung dengan makan di acara pesta. Saya beri kesempatan 2 menit untuk mencatat 1-2 kalimat pendek. Bedanya kalau makan di warung seperti ini Pak Pendeta, kalau makan di tempat pesta seperti ini. Oke, saya kasih waktu 2 menit, nanti Vina akan pandu untuk masing-masing memberikan tanggapannya. Silakan pergunakan waktu 2 menit untuk mencatat. Oke, silakan Vina pandu satu persatu yang sudah ada di ruang Zoom. Ya, dari Desi dan Jessica dulu. Perbedaannya makan di warung dan di acara pernikahan itu, kalau di warung dibayar, tapi kalau di acara pernikahan itu tidak dibayar, Ji. Terus kalau di warung diantarkan makanannya, tapi kalau di acara pernikahan kita yang ambil sendiri. Kalau perbedaan makan di warung dan makan pada acara pesta? Kalau makan di warung itu kita makan bersama dengan orang lain dan dibayar. Tapi kalau di acara pesta kita juga makan sama orang, tapi kita tidak bayar dan ambil sendiri. Oke. Devin, Menurut saya makan di warung itu cenderung lebih bebas. Kita bebas duduk di mana dan kita bebas untuk berpakaian apapun. Dan kalau makan di pesta itu cenderung lebih teratur. Kita harus berpakaian yang rapi dan ya begitu. oke Dila. Kalau saya Kak, kalau makan di warung itu tempatnya sederhana, dan juga kalau di acara tempat itu biasanya tempatnya meriah atau dikunjungi biasa banyak orang. Esar, Kalau makan di warung itu menjadi satu hal yang biasa dan kayak rutinitas aja gitu. Kalau makan di pesta, sesuatu hal yang spesial, kayak kita harus mempersiapkan diri, misalnya memakai pakaian yang bagus dan sebagainya. Francisco, Bedanya pakaiannya sama. Kalau makan kan, kalau di warung kan pakai tangan, bisa pakai tangan. Kalau di pesta pakai sendok. ya Ines, Bedanya kalau makan di warung itu bebas, datangnya kapan saja. Sedangkan kalau di pesta itu kan hadir karena ada undangan, jadi cara berpakaian, ada etika dalam menghadiri sebuah pesta.
Istra? Bedanya itu kalau misalnya di warung lebih berasa sederhananya dan juga cita makanannya tuh, cita rasa makanannya itu lebih ke arah rumahan dan tradisional. Terus kalau misalnya di pesta itu lebih formal, jadi tempatnya juga mewah dan mungkin makanannya itu di sana berbeda dengan cita rasa masakan rumahnya yang pernah kita cicipi. Ready? Kalau makanan di warung itu lebih makanannya lebih sederhana dan dibayar. Kalau di pesta itu makanannya enak-enak dan kalau acara dan tidak setiap hari kita ada di pesta. Ya, terakhir Ronaldo. Kalau makan di warung itu kita tidak bisa merasakan suasana spesial dan yang pasti bayar. Kalau makan di acara pesta kita bisa merasakan suasana spesial dan tidak bayar. Oke, selesai Pak. Oke, terima kasih untuk semua tanggapannya, betul semuanya. Jadi saya mulai di warung itu maunya kita, mau-maunya kita. Tidak ada yang mengikat kita. Kita bebas, apapun yang kita mau lakukan ya kita lakukan. Mau makan pakai tangan, mau makan pakai sendok, terserah kita. Emangnya gue pikirin, kan gitu. Jadi kita sendiri yang mengatur. Menunya pun kita pilih menurut selera kita. Saya maunya ini, minumannya yang ini, ya. Jadi menurut selera kita, menurut maunya kita, kapanpun kita bisa makan di warung. Jadi tergantung dari selera. Tetapi kalau di pesta, ini kan bukan gawean kita, ya, bukan gawean kita. Ini gawean orang. Dan kita pun ada di sana bukan karena maunya kita datang ke sana, ya kan, gitu. Tetapi kita diundang untuk datang ke sana. Nah, kemudian tadi ngomong bahwa ini beda, tampilannya beda, suasananya beda, dan karena itu di pesta itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Mendapatkan undangan untuk makan di pesta itu berarti kita ini orang spesial bagi orang yang mengundang kita. Jadi orang yang mengundang kita, kenal baik kita, punya hubungan, rekanan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan senang hati mereka mengundang kita dan melayani kita dengan cara-cara yang spesial. Dan untuk hal itu maka kita mempersiapkan diri. Jadi jauh-jauh hari kita mendapatkan undangan, jauh-jauh hari kita sudah bersiap. Oke, nanti saya akan usahakan hadir. Nah, saya usahakan untuk datang. Terima kasih atas undangannya. Jadi kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Penampilan kita perhatikan. Pastinya kita akan berpakaian rapi karena kita akan bertemu dengan banyak orang. Ya, orang yang spesial juga diundang oleh yang mengundang kita. Jadi kita akan hadir di sana bertemu dengan orang-orang yang spesial, orang-orang yang orang khusus, bukan orang sembarangan. Dan karena itu juga untuk datang di sana sudah diatur sedemikian rupa, ya, untuk pesta-pesta yang lebih spesial lagi, spesifik dibandingkan yang lainnya. Itu kita sudah dapat nomor undangan, kursi, kita akan duduk di mana, nah gitu. Tempat kita di mana, nama meja atau nama mejanya itu ini. Jadi semuanya sudah diatur, ditata sedemikian rupa sebelum kita datang di sana. Jadi yang mempunyai gawean sudah menata itu. Nah, nanti sampai di sana makanan-makanan yang menurut yang mempunyai gawean dia akan siapin, dan cara menyiapinya juga spesial. Juru masaknya bukan sembarangan juru masak. Pastilah koki yang andal. Sebab pesta itu nantinya akan berakhir, orang akan pulang dan membawa kesan yang indah tentang pesta itu. Waduh, acaranya bagus, makanannya enak, semuanya tersedia.
orang-orang yang datang ya cantik-cantik, ganteng-ganteng, membawa acaranya juga bagus. Jadi ada kesan yang akan dibawa pulang. Nah, sama kalau kita makan di warung kan, mau-maunya kita datang, yang penting kita pilih makanan, semakin memilih yang berlabel, maka semakin mahal yang harus kita bayar. Beda tadi kalau kita di pesta, disiapin semuanya, terserah kita mau makan enak, mau makan yang mana, kita tinggal pilih, mau banyak mau sedikit terserah Anda, semuanya diberikan dengan free, gratis. Monggo silakan makan dan nikmati, tempatnya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ini suasana yang sangat berbeda. Jikalau kita mau tarik kembali ke materi kita pada hari ini, yakni pesta yang dilakukan oleh Tuhan, dan Tuhan mengundang kita semua untuk hadir. Dan di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita harus berpakaian pesta kalau Tuhan mengundang kita. Jangan sampai kita tidak berpakaian pesta lalu kita diusir. Jadi pesta yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah pesta yang sangat spesial, dan karena itu untuk hadir di sana kita harus berpakaian pesta. Ya. Berpakaian pesta artinya kita harus rapi, kita harus sopan, kita tahu batasan-batasan mana yang menjadi bagian kita dan batasan-batasan mana yang menjadi bagian Tuhan, sehingga kita tidak boleh melanggar kekudusan. Jadi itu yang ada ya, bisa dimengerti itu ya, sehingga kita bisa mengerti materi kita hari ini. Nah ini, sekarang pertanyaannya mohon 1-2 orang saja yang menjawab. Menurutmu apakah perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja terjadi karena undangan? Jadi ada undangan yang disebarkan oleh gereja. Jikalau iya, siapakah yang mengundang? Undangannya bentuk bagaimana? Ya, karena ini pesta ya, pesta perdamaian. Dan karena pesta, maka apakah itu juga seperti yang tadi? Undangan, ada undangannya. Nah, kalau ada undangannya, siapa yang mengundang? Silakan 1-2 orang berbicara, yang mau bicara. Ayo, 1-2 orang. Menurutmu, apakah perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja terjadi karena undangan? Jika ya, siapakah yang mengundang? Nah, oke. Silakan. 1-2 orang. Esar, silakan Esar. Oh ya, kalau dari saya perjamuan kudus yang kita laksanakan itu sebenarnya adalah sebuah hasil dari undangan, tetapi mungkin siapa yang mengundang itu langsung dari Tuhan Yesus Kristus gitu, yang dia bilang bahwa kayak makanlah tubuhku gitu sebagai ini dan minumlah darahku gitu. Di Tuhan Yesus yang langsung mengundang kita. Oke, masih ada yang lain? Ada yang lain? Tapi siapa yang mau bicara? Lagi 1. Siapa? Toti. Menurutmu, apakah perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja terjadi karena undangan? Jika ya, siapakah yang mengundang? Pak Pendeta yang mengundang? Majelis gereja? Ayo. Ada? Mana lagi yang lain? Devin?
Gimana Devin? Iya, perjamuan kudus ini menurut saya dari undangan, yaitu dari Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus menegur kita lewat hati nurani kita yang untuk datang kepada gereja dan melakukan perjamuan kudus tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, jadi perjamuan kudus itu nanti kita akan lebih dalam, nanti akan mengkajinya ya. Jadi itu adalah sebuah undangan sorgawi. Jadi undangan sorgawi, undangannya dari mana? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pewartaan. Nah, pewartaan yang dilakukan oleh gereja itu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Lakukanlah ini untuk memperingati akan daku. Dan di dalam kitab Injil Matius sangat jelas sekali Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Please, datanglah kepadaku. Siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus mengundang mereka yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu yang diucapkan ketika kita masuk di dalam meja perjamuan kudus. Yesus bersabda, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi itu undangan Kristus yang selalu dibacakan ketika kita maju ke meja perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini jangan kita lihat dalam tradisi gerejawi yang diatur oleh manusia, tetapi itu sudah diatur oleh Tuhan sendiri dan dipercayakan kepada gereja untuk melakukannya. Ya. Dan karena itu sebelum gereja melaksanakan kegiatan perjamuan kudus, maka harus dipersiapkan sedemikian rupa dan diwartakan kepada jemaat supaya jemaat mempersiapkan diri dengan baik. Ya, dikatakan 2 hari Minggu secara berturut-turut diwartakan supaya apa? Supaya jemaat menyadari dirinya bahwa saya ini manusia berdosa. Nah, saya tidak akan mungkin menjadi pulih, menjadi suci kembali, menjadi kudus kembali kalau saya tidak datang kepada Tuhan dan Tuhan menyucikan saya. Nanti kita akan semakin dalam ketika kita mengkaji tentang makna perjamuan kudus. Jadi sekali lagi yang mengundang ini bukan gereja, tetapi gereja menjadi alat bagi Tuhan untuk mengundang umat. Dengan mewartakan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus, dan ini adalah undangan Kristus, karena Kristus sendiri yang telah menetapkannya bagi kita. Lakukanlah ini untuk memperingati akan daku, dan suaranya sendiri bersabda, disampaikan kepada kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kamu mau lega, maka datanglah ke meja perjamuan. Itu free, ya. Itu gratis. Saya mengundang kalian dan semua ini saya lakukan secara gratis. Tidak ada sesuatu yang perlu kamu bayar, ya. Tidak, jangan merasa berutang untuk hal itu. Yang penting hatimu plong untuk datang menyambut undanganku dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi perjamuan kudus itu mengikuti aturan yang ada. Jadi kapan kita menyambut dengan kata amin, haleluya, kapan kita menyambut roti dan anggur, kapan kita makan dan meminumnya, kapan kita berdoa, mensyukurinya, dan seterusnya. Jadi ada aturan-aturan, mekanisme-mekanisme yang harus kita laksanakan, dan hal itu harus kita taati, kita lakukan seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Yesus. Nah, karena kita sedang berhadapan dengan Yesus, maka kita juga harus membenahi diri kita, bukan hanya bagian dalam, tetapi juga bagian luar. Kita harus berpakaian pesta. Ya. Kita harus duduk dengan sopan. Jangan tangan kita bergerak ke sana kemari. Ya. Biasanya colak-colek teman atau membisiki teman. Jadi kita datang, begitu kita duduk, kita berdoa, kusuk. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus yang sedang melayani kita. Ya. Jadi nanti kalau kalian perjamuan kudus pertama, jangan lihat lagi teman yang lainnya. Tapi begitu duduk di situ, kalian langsung fokus pada
meja perjamuan kudus, dengarkan arahan ketika dikatakan ambillah, kamu ambil, dan makanlah, kamu makan. Pun demikian ketika anggur pijat diletakkan, kalian akan mendengarkan perkataan ambillah dan minumlah, lalu kita melakukannya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa apa yang kita akan laksanakan ini adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh Tuhan, bukan oleh gereja, bukan oleh pendeta, bukan oleh penatua dan diaken, tetapi sungguh-sungguh dilakukan oleh Tuhan. Dan perjamuan kudus yang kita laksanakan di dunia ini dilihat oleh sekian mata yang ada di sorga. Sebab nantinya perjamuan kudus ini juga menjadi sebuah gambaran yang real dari sebuah perjamuan abadi yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan di sorga. Itu nanti kita akan kaji lebih dalam. Oke, karena itu saya minta beberapa orang untuk membaca Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28, Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25, Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 20, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, dan Keluaran pasal 24 ayat 6 sampai 8. Silakan Pina, siapa yang mau ditunjuk untuk itu? Ya. Yang baca Matius 26, Yulianto Marcel, Markus 14 ayat 22 sampai 25, Randy Randatonapa, Lukas 22 ayat 15 sampai 20, Listra, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, Ines, dan Keluaran 24 ayat 6 sampai 8, Francisco Toti Arong. Oke, silakan. Matius berapa tadi, Pak? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 sampai 28, Dik. Pasal 26 ayat 26 sampai 28. Pasal 26 ayat 28, Kak. 6 sampai 28, Dek. (26 sampai 28). Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Ya, lanjut. Markus 14 ayat 22 sampai 25 berbunyi demikian. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Amin. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai ke-20, firman Tuhan berbunyi,
Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Dan diambilnya lah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengarkan oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Oke, dari 5 bahagian bacaan ini kita akan memasuki perenungan bersama mengapa gereja melaksanakan perjamuan kudus, ya. Nah, ini yang akan kita gumuli bersama dari apa yang sudah kita baca. Kita akan menggumuli kenapa gereja melaksanakan perjamuan kudus. Nah, jawabannya yang pertama ialah karena perjamuan kudus ini adalah perintah. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada 2 perintah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia kembali ke sorga. Dan 2 perintah ini kemudian disebut sakramen. Sakramen pertama itu adalah baptisan kudus. Baptisan kudus, sebelum Yesus naik ke sorga, ia mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Matius pasal 28, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kamu terima daripadaku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah sebelum peristiwa penyaliban. Ia mengumpulkan murid-muridnya dan berkata bahwa lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Peringatan tentang apa? Nah, itu kemarin saya sudah menjelaskan begitu panjang lebar pada perayaan Paskah kemarin. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus menjalani hukuman yang begitu berat itu karena dosa dan pelanggaran kita. Dan karena itulah maka dia memerintahkan untuk mengingat selalu. Jadi ada perbedaan antara baptisan dengan perjamuan. Kalau baptisan itu adalah tanda. Sebuah tanda, sebuah materai. Materai itu hanya sekali dilabelkan, dipasang pada diri kita. Dan sifatnya selama-lamanya. Jadi tidak diulang-ulang. Jadi baptisan itu tidak diulang-ulang. Ya. Coba ingat ya, jangan sampai nanti kalian bilang, bisa aja kita dibaptis berulang-ulang. Enggak. Baptisan itu adalah tanda, materai.
materai dari sebuah dari janji Tuhan agar kita menjadi keluarga besar kerajaan sorga. Jadi kita harus dicatatkan nama kita. Nama kita harus dicatat di dalam buku kehidupan. Dan untuk proses pencatatan itu ditandai dengan baptisan. Itulah sebabnya baptisan disebut materai. Nah, materai dulu dengan sekarang kan beda, tetapi nilainya itu tidak akan pernah berubah. Ijazah kalian sekarang nanti yang sudah dapat ijazah, itu nilai materainya itu beda dengan waktu zaman kami. Materai zaman dulu-dulu itu Rp5, Rp25. Nah, materai sekarang 6.000, bahkan sekarang ada 20.000, 10.000. Ya, angka berbeda tetapi nilai dari materai itu tidak akan pernah berubah. Dia akan mensahkan bahwa kita ini legal, bukan ilegal, legal milik Tuhan. Dan itu sifatnya sekali dan selama-lamanya. Tidak boleh materai yang dulu diganti dengan materai sekarang, nggak boleh. Sebab maknanya akan tetap sama, nilainya akan tetap sama. Kemudian perjamuan kudus itu adalah ingatan. Sama seperti kita memperingati hari ulang tahun kita. Jadi perjamuan kudus itu kita lakukan setiap kali kita mengenang peristiwa yang sangat monumental dalam kehidupan kita. Misalnya kelahiran, hari ulang tahun kita, atau hari pernikahan orang tua kita. Itu momen-momen spesial yang mau kita kenang kembali. Dan disinilah posisi perjamuan kudus. Tuhan memerintahkan supaya kita mengenang peristiwa itu. Kita mengenang apa yang terjadi pada saat itu. Yakni Yesus dikorbankan demi kita. Dan ini adalah sebuah perintah. Karena sebuah perintah wajib hukumnya. Tidak bisa tidak. Harus kita laksanakan. Sebagai seorang Kristen, tidak boleh tidak. Harus melakukan perjamuan kudus. Kita harus ikut di meja perjamuan kudus. Kita harus menikmati tubuh dan darah Kristus, ya. Jadi yang pertama itu karena perintah, dan karena perintah maka gereja melaksanakannya. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengenang pengorbanannya. Gereja melaksanakan perjamuan kudus untuk mengajak semua umat mengenang tentang pengorbanannya. Ingat, upah dosa adalah maut. Itu Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. Akibat dari dosa, manusia terpisah dari Allah. Manusia terbuang dari hadapan Tuhan. Hidup manusia tidak lagi mengarah ke sorga, tetapi mengarah ke neraka, mengarah kepada kebinasaan. Dan Allah tidak mengharapkan hal demikian terjadi pada kita. Mengapa Tuhan tidak mengharapkan? Disinilah bedanya kita dengan malaikat. Malaikat kalau jatuh itu dibuang. Tetapi kalau manusia berbuat dosa dicari. Mengapa manusia dicari? Kembali kepada proses penciptaan. Kita ini diciptakan menurut apa? Menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita ini adalah imago Dei, gambar Allah. Kita ini adalah rupa Allah. Dan karena itu Tuhan tidak tega gambarnya rusak. Tuhan tidak tega rupanya itu diobok-obok, ya kan gitu. Foto kita yang lagi ganteng cantik-cantiknya kita pajang, tiba-tiba ada orang seenaknya mengambilnya lalu merobeknya atau menginjak-injaknya. Siapa yang tidak marah? Pasti kita marah. Kenapa? Kita tidak tega gambar kita dikotori. Kita tidak tega gambar kita dirusak. Dan karena itu Tuhan tidak tega. Tuhan tidak tega melihat kita dirusak. Rupa kita dirusak. Gambar kita dirusak. Karena pada diri kita gambar Allah itu terpajang. Nah, karena itu Tuhan mencari. Tetapi dosa tetap dosa.
Siapa yang ikut ibadah kemarin tentang cerita mengenai seorang jenderal dari Rusia yang bernama Samila, ya. Dia itu adalah orang yang bijaksana, arif. Ya. Tiba-tiba ibunya mencuri. Dan di situ dilemanya Samila. Apakah ia akan menghukum ibunya atau membebaskan ibunya? Dua hal ini mengandung risiko. Kalau ia membebaskan ibunya tanpa menghukumnya, maka ia akan kehilangan kehormatan. Orang tidak lagi percaya kepada Samila. Dia bukan lagi seorang yang adil dan bijaksana. Ia bukan lagi seorang yang menegakkan kebenaran. Ya. Mengapa? Karena ia membiarkan dosa tetap berlaku dengan tidak menjatuhkan hukuman terhadap ibunya. Itu dilemanya Samila. Tetapi ketika ia akan menghukum ibunya, di mana hati nuraninya? Ibu yang mengandung dia, ibu yang melahirkan dia, ibu yang membesarkan dia, ibu yang menuntun dia sehingga menjadi seorang besar, menjadi seorang jenderal. Tegakah ia melakukan hal itu? Kalau ia menghukum ibunya, dia akan disebut sebagai anak durhaka. Nah, di sini dilemanya. Membebaskan ibunya salah, menghukum ibunya salah. Itulah yang disebut dengan memakan buah simalakama. Dan disinilah benturan terjadi. Dan di sini pula lah Tuhan mempertontonkan tentang keadilan dan kasih. Dosa tetap harus dihukum. Dalam hal ini Allah menunjukkan kasih-Nya yang dahsyat dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga dengan itu hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ibu Samila dihukum, tetapi hukuman itu diambil alih oleh Samila sendiri dengan membebaskan ibunya. Jadi tetap ditegakkan keadilan. Dosa tetap harus dihukum. Dosa tetap harus menerima konsekuensi. Upah dosa adalah maut. Dan karena itu, Yesus dikorbankan untuk menerima maut itu. Kita dibebaskan. Nah, di sini kita mau melihat bahwa perjamuan kudus dilaksanakan oleh gereja. Artinya apa? Artinya kita mau mengenang pengorbanan Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, sehingga ketika kita melaksanakan dan menikmati perjamuan kudus, kita menghargai pengorbanan itu. Jadi kita duduk di situ, makan roti, minum anggur, itu artinya kita menghargai pengorbanan Tuhan. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan, saya yang seharusnya dihukum, dia yang mengambil alih hukuman itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami, dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Sehingga keselamatan itu tidak kita beli. Keselamatan itu bukan upaya kita, bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena kasih Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian B, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus. Kan gitu. Kasih karunia, eurene, sebuah pemberian yang sangat bernilai, yang sangat mahal harganya, diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Coba bayangkan. Nah, pada posisi kita yang tidak layak menerima pemberian itu, pasti kita akan merasa senang. Kita bersyukur, terima kasih. Betapa baiknya Engkau terhadap diriku. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang sudah menerima pemberian dari Allah yang begitu agung, yang begitu mulia, maka jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Supaya kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, maka mari kita mengenang pengorbanan itu melalui meja perjamuan kudus. Itu makna yang kedua dari bacaan-bacaan kita tadi. Makna yang ketiga, sebagai ingatan akan beratnya hukuman. Jadi perjamuan kudus itu akan terus mengingatkan kita bahwa
Hukuman itu sangat berat. Dan karena itu kita tidak boleh mempermain-mainkan kasih karunia Allah. Perjamuan kudus menyadarkan kita bahwa perjuangan Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa bukanlah perkara mudah. Tubuhnya yang mulia itu harus dicabik-cabik. Ya, tubuhnya itu menorehkan luka yang amat perih. Dan karena luka itu maka darahnya pun harus tertumpah membasahi bumi. Roti yang dipecah-pecahkan itu menunjuk pada tubuhnya yang tercabik-cabik. Ya, tadi sudah kita baca, lalu Yesus mengambil roti itu, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Lalu diambillah cawan minuman itu yang isinya anggur, dan dia berkata, ini adalah cawan minuman yang menandai sebuah perjanjian baru yang isinya darahku. Jadi anggur ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penyucian segala dosa. Jadi perjamuan kudus mau mengingatkan kita kepada dua hal ini. Tubuh Yesus yang mulia, tubuh Yesus yang agung itu dipenuhi dengan luka. Kenapa dipenuhi dengan luka? Supaya tubuh itu bisa dibagi-bagikan kepada kita. Jadi tubuh yang satu ini tercabik-cabik. Dan itulah yang ditandai dengan roti yang dipecah-pecah. Supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Tubuh itu dipecah-pecahkan demi kita semua. Lalu darahnya ditumpahkan, jatuh ke bumi. Bumi yang sudah dikuasai oleh dosa. Darah ini menyucikan dosa. Sehingga dengan apa yang kita lakukan pada perjamuan kudus, mengantar kita kepada sebuah ingatan bahwa betapa ngerinya hukuman yang disediakan bagi kita karena dosa. Tetapi Kristus telah menanggungnya. Dan karena itu kitab Ibrani mengatakan, jangan kamu menyia-nyiakan darah korban yang sudah ditumpahkan bagi kamu. Sebab tidak ada lagi korban yang akan disediakan untuk menghapuskan segala dosa. Ya, tidak ada lagi Tuhan Yesus akan disalibkan kedua kali. Tidak ada. Kecuali dia akan datang, dan kedatangannya adalah sebagai hakim. Ingat, sebagai hakim berarti di tangannya ada palu. Palu itu sangat menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Jadi kedatangannya yang kedua kali bukan lagi menghapuskan dosa kita, tetapi akan menuntut hukuman atas dosa kita. Apakah kita akan dibebaskan atau bagaimana? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai ingatan akan beratnya hukuman atas dosa. Yang keempat, ini untuk menggenapi apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Pasca dalam perjanjian lama itu untuk mengenang karya pembebasan yang dilakukan oleh Allah dengan membawa bangsa itu keluar dari rumah perbudakan. 450 tahun bangsa Israel diperbudak. Jadi mereka betul-betul diperbudak, tenaga mereka diperas, segala sesuatu yang mereka hasilkan bukan untuk dinikmati oleh mereka, tetapi dinikmati oleh bangsa Mesir. Kalau kita membaca kitab Keluaran, bangsa Israel diperbudak untuk membangun kota, dua kota besar yang ada di Mesir, yakni Ramses dan Pitom. Kalau kita ke sana, kita dapat menyaksikan karya besar dari anak-anak Ibrani. Kota itu dibangun sedemikian rupa, karena bangsa Mesir tahu orang-orang Ibrani ini, orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka adalah orang-orang yang rajin. Dan apa yang mereka lakukan tidak salah-salah. Ya. Karya mereka itu sangat berkualitas. Ya, lihat saja sekarang. Semua penemuan-penemuan yang menguasai dunia ini, jagat ini,
itu lahir dari keturunan orang-orang Yahudi. Kita bisa berbicara seperti sekarang ini karena orang Yahudi. Tidak bisa mengakses banyak informasi karena orang Yahudi. Google, Facebook, WA, dan lain sebagainya itu adalah temuan orang Yahudi. Jadi dari sejak dulu orang Yahudi sudah diketahui, dikenal. Mereka adalah orang-orang pintar. Dan karena itu kepintaran mereka itu dipakai oleh bangsa lain supaya mereka bisa menikmati kepintaran itu. Salah satunya adalah menaklukkan bangsa ini. Jangan heran sampai sekarang kan peperangan itu terus berlangsung. Bagaimana supaya bangsa ini bisa dihilangkan? Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang menjadi ancaman. Mengapa menjadi ancaman? Karena mereka mempunyai pikiran-pikiran yang brilian. Mereka adalah orang-orang pandai. Mereka adalah orang-orang pintar. Mereka adalah orang-orang yang tangguh. Coba bayangkan, di tengah-tengah kerumunan bangsa-bangsa Arab, bangsa Israel itu hanya setitik di dalam peta. Ya. Dalam peta dunia, Israel itu hanya titik. Kemudian bangsa-bangsa di sekitarnya adalah bangsa-bangsa yang besar. Jadi dikelilingi oleh bangsa yang besar. Israel diperangi, tetapi mereka dapat bertahan. Kita bisa mengakses bagaimana pertahanan bangsa Israel. Mereka itu memproteksi dirinya, mereka hanya bertahan. Supaya mereka tidak hancur, ya dibuatlah pertahanan yang canggih. Ya. Kita kenal Iron Dome, kan? Iron Dome itu adalah sebuah pertahanan yang dibangun oleh bangsa Israel untuk menangkal semua serangan rudal yang datang dari luar. Bisa kita bayangkan, semua serangan dari luar belum sampai langsung ditangkal di udara, sehingga nggak sampai ke Israel. Kemarin ada yang sampai karena sekian ribu ditembakkan ke sana satu kaligus. Jadi kita bisa bayangkan satu kaligus ditembakkan, hanya satu Iron Dome yang ditembakkan untuk menangkal sekian ribu itu. Nah, kewalahan juga, ada juga yang nyasar. Tetapi itulah realita. Realita bahwa bangsa ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, dan karena itu kepintaran mereka berusaha untuk diambil. Karena itu jalan satu-satunya pada zaman perjanjian lama mereka diperbudak. Diperbudak untuk apa? Untuk membangun kota Piton dan Ramses. Setelah membangun kota itu, dengan segala fasilitas yang ada, maka bangsa ini berusaha untuk dihilangkan. Dengan cara bagaimana? Semua anak-anak laki-laki yang lahir dari kalangan orang Ibrani harus dibunuh. Kan gitu ceritanya di dalam kitab Keluaran. Nah, ini adalah kenyataan yang terjadi, dan bangsa ini tidak kuat untuk menghadapi kekuatan bangsa Mesir. Jalan satu-satunya Tuhan bertindak. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa kita ini adalah budak dosa. Kita tidak akan mampu untuk keluar dari ikatan dosa ini, kecuali Tuhan yang bertindak. Nah, sama seperti Israel, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan, menuntun mereka melalui padang gurun, dan menibakan mereka ke tanah perjanjian. Ini adalah sebuah gambaran dari perjalanan yang akan kita tempuh untuk menggapai sebuah keselamatan yang sempurna. Tuhan telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan ia terus menuntun kita untuk sampai ke tanah perjanjian yang abadi, yakni sorga. Nah, itu ditandai dengan perjamuan kudus. Sebuah ingatan yang Tuhan lakukan dalam perjanjian lama, menunjuk kepada apa yang terjadi di Kalvari. Jadi, apa yang sudah terjadi di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam peristiwa Golgota. Sehingga Paskah yang kita lakukan bukan lagi Paskah Israel, tetapi Paskah perjanjian baru, di mana Kristus dikorbankan, darahnya ditumpahkan, dipercikkan, dan dengan itu kita beroleh keselamatan. Yang terakhir, Yesus mengatakan bahwa perjamuan ini ia lakukan
sebagai yang terakhir, karena ia tidak akan pernah makan lagi, baik itu gandum maupun minum anggur, sampai kepada kedatangannya yang kedua. Jadi dia melakukan ini sebagai perjamuannya yang terakhir, sampai kepada Maranatha. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang akan terjadi selanjutnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya. Kita akan menikmati perjamuan surgawi. Wahyu pasal 3 ayat 20 menunjukkan apa yang akan terjadi pada diri kita. Tuhan mengetuk pintu hati kita. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan duduk bersama dengan dia untuk makan. Jadi Tuhan mengetuk pintu hati kita melalui peristiwa perjamuan kudus yang kita nikmati di dunia ini. Kalau kita membuka hati kita untuk menyambut perjamuan kudus itu, ini akan mengarah kepada sebuah peristiwa yang akan terjadi ketika Maranatha itu datang. Yani kita akan masuk bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan untuk duduk sehidangan di meja perjamuan surgawi. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah gambaran dari sebuah pesta besar yang akan terjadi di sorga. Di sana kita akan ketemu banyak orang, banyak bangsa, banyak bahasa. Kita disatukan di satu meja yang sama untuk duduk bersama dengan Tuhan. Jadi ini hal yang paling prinsip yang harus kita bangun dalam kehidupan iman kita, khususnya kalian anak-anak katekisasi. Dan yang terakhir, ini saya tidak catatkan bahwa perjamuan kudus ini mengandung konsekuensi, di mana kita harus memberitakan secara pribadi, memberitakan pengorbanan Kristus dan turut mengambil bahagian di dalam pengorbanan itu. Jadi konsekuensi dari pengorbanan Kristus adalah kita harus menjadi saksi. Kata saksi di dalam bahasa Yunani itu marturia, martir. Ya, saksi itu martir, martir. Martir itu suada, orang yang rela berkorban demi keyakinannya. Dan apa yang kita saksikan itulah yang disebut dengan marturia. Jadi kesaksian. Kesaksian dari iman kita. Bahwa Kristus sudah menyelamatkan saya. Dan karena itu saya harus menyatakan kebenaran. Dan siap menanggung konsekuensi dari kesaksian itu sendiri. Sama seperti Stefanus. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Mereka ketika menjadi saksi rela mempertaruhkan hidupnya demi kesaksian itu. Artinya apa? Kita tidak akan pernah menyangkali Tuhan kita. Walaupun nyawa menjadi taruhannya. Itu yang keenam ya. Kita harus siap untuk menjadi martir. Menjadi saksi dari kebenaran Injil. Karena Kristus telah menyelamatkan kita, maka kita harus melanjutkan karya keselamatan itu kepada banyak orang. Taruhannya memang tidak mudah, yakni nyawa, sebab hal itu sudah dinyatakan oleh Yesus, sama seperti dunia membenci aku, demikian juga dunia akan membenci kamu. Tetapi percaya, di dalam Ulangan pasal 28, ayatnya yang ke-29, aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Saya kira itu, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, karena saya hanya tepatkan 1 jam. Ya, silakan bertanya, masih ada waktu 1-2 menit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Jadi ini pelajaran untuk mempersiapkan diri kalian mengikuti perjamuan kudus pertama.
Dan karena itu kalian nantinya akan mempergunakan pakaian kalian yang kalian pakai pada waktu di CD, ya. Jadi nantinya untuk perjamuan kudus pertama, kalian itu akan mempergunakan pakaian pada waktu kalian di CD. Nanti meja perjamuan kudus akan disiapkan. Ini spesial karena masa pandemi itu kita diantarkan roti dan anggur ke rumah masing-masing. Tetapi untuk perjamuan kudus pada bulan Agustus nantinya itu spesial, itu akan dilaksanakan khusus buat anak-anak katekisasi dan untuk pelayanan meja yang pertama. Jadi untuk pelayanan meja yang pertama itu akan diberikan kepada anak-anak katekisasi yang sudah di CD. Nanti untuk persiapan mengikuti meja perjamuan kudus yang pertama kali bagi kalian, itu kita akan geladi, ya, kita akan geladi bersama-sama. Nanti diatur oleh Kakak Pina dengan Kakak Isa. Oke, yang jelas kita harus pahami bahwa perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang sangat spesial. Ya. Ini undangan dari Tuhan. Dan karena undangan dari Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita sedang berhadapan dengan seorang Raja Agung. Nah, bagaimana supaya kita menarik hati Raja Agung itu dengan tampilan kita, maka kita harus menampilkan diri kita dengan baik. Ya. Kita harus dengan penuh hormat, dengan penuh kesopanan, kita harus datang masuk ke meja perjamuan Tuhan, tidak boleh colek sini, colek sana, tidak boleh ribut, betul-betul kita masuk. Bagaimana nanti teknik masuknya, kita akan ajari kalian, beginilah cara kita untuk masuk. Ya. Ketika kita masuk, kita duduk, kita berdoa, setelah itu fokus pada apa yang mau disampaikan dari depan. Jadi pada saat saya mengarahkan di depan, mata kalian tertuju kepada apa yang sedang saya lakukan. Ya. Saat saya angkat roti, kalian fokus melihat roti itu, saya pecah-pecahkan, pikiran kalian akan mengarah ke Kalvari. Bagaimana tubuh Tuhan itu dicabik-cabik, penuh dengan luka, dari kepala sampai ke kaki. Ya, di kepala ada apa di kepala? Ada apa di kepala? Mahkota duri. Ya, kanan, di ujung tangan kanannya, kiri kanan, itu dipaku, jadi terpaku. Lalu ujung kakinya itu terpaku, jadi dari atas sampai ke bawah, tangan kiri kanan itu betul-betul luka yang sempurna. Nah, itu kita mengarah ke sana, sambil kita menyaksikan ketika saya mengangkat cawan, kita mengarahkan pandangan kita pada darah yang menetes satu demi satu, membasahi seluruh tubuhnya dan jatuh ke bumi. Darah yang menyucikan, ya, menyucikan segala dosa kita, seperti yang terjadi di Perjanjian Lama. Darah itu dipercikkan oleh Musa di kaki Mesbah. Untuk apa? Untuk menyucikan dosa umat sehingga mereka selamat. Selamatnya itu dibuktikan dengan tidak satupun hewan maupun manusia yang mati di kalangan orang Israel. Tetapi di kalangan orang-orang Mesir itu terjadi ratapan dan tangisan karena baik manusia maupun binatang mati. Ya kan gitu. Jadi arahan pikiran kita akan mengarah ke sana. Ya. Dengan darah ini diri saya disucikan sehingga saya tidak lagi mengarahkan langkah saya ke neraka, tetapi saya mengarahkan langkah saya ke surga. Mengapa? Karena darah Yesus sudah menyucikan hidup saya. Oke, itu meja perjamuan kudus. Jadi bukan sesuatu yang dipermain-mainkan. Betul-betul sakral. Karena sakral, maka kita jaga sakralitasnya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya serahkan kembali ke Pina. Karena waktu saya sudah cukup 1 jam. Oke, silakan Pina. Oke, terima kasih Bapak Pendeta dan adik-adik katekisan yang boleh hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk menutup pertemuan kita,
Saya minta Okta untuk pimpin kita satu pujian, Bapak Engkau sungguh baik, dan berdoa. Kita mengakhiri ibadah pembelajaran cerita kepada hari ini. Bapak Engkau sungguh baik. Ya. Harus angkat satu pujian, Bapak Engkau sungguh baik. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habiskan kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dan doa hari ini kita telah mempelajari kami memahami lagi apa yang dimaksudkan dari perjamuan itu Tuhan. Biarlah materi yang dibawakan Pak Pendeta tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan tersimpan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya apa yang telah kami dapatkan dapat kami sampaikan juga kepada orang-orang yang berada di sekeliling kami, Tuhan. Buatlah kami tetap sadar untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Buatlah kami bersabar untuk apa yang menjadi penghalang kami. Tuhan, terima kasih atas segala cobaan kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau sudah berikan kepada kami, ya Tuhan. Kiranya pada hari ini
kami bisa menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dan menerapkan tips untuk menjadi saksimu di dunia ini. Terima kasih atas segala sesuatu yang kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang.